Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvo Sapiro, akan menjelaskan tentang tutorial instalasi Ubuntu di Windows. Pertama-tama, untuk menginstal Ubuntu, kita terlebih dahulu untuk mendownload VirtualBox. Untuk mendownload VirtualBox, kita perlu mengeklik link yang sudah tersedia di bawah sini. Di link tersebut terdapat banyak sekali beberapa versi. Versi VirtualBox yang kita download adalah yang versi yang terbaru, yaitu 7.1. Setelah itu, terdapat beberapa macam host. Jika laptop jika laptop adalah Windows, maka kita perlu mendownload melalui Windows Host. Sementara jika Mac OS, kita perlu mendownload melalui Mac OS atau Intel Host. Karena laptop saya ada Windows, maka Windows Host. Setelah itu akan terdownload. Setelah terdownload, selanjutnya kita akan mendownload file Ubuntu. File Ubuntu yang kita dapatkan berada di file Ubuntu berada pada sini, dan Ubuntu OS download yaitu berada di sini. Setelah itu terdapat Ubuntu ISO. Kita perlu mendownload bagian dari ini tersebut. Setelah terdownload, selanjutnya adalah kita membuka Ubuntu. Setelah VirtualBox telah di-download, selanjutnya kita perlu menekan next. Karena saya sudah memiliki, maka kita pilih remove saja. Itu kita menerima syarat. Lalu selanjutnya di bagian sini kita selanjutnya saja, dan jika ingin menaruhnya di suatu tempat yang kalian inginkan, pencet browse. Selanjutnya, lalu kita bisa yes. Setelah itu muncul pop-up seperti Oracle Virtual Box Manager. Untuk memasukkan Ubuntu, kita perlu mengklik New, lalu memberi nama sesuai yang kita inginkan, seperti Ubuntu. Lalu kita mencari ISO yang telah kita download sebelumnya. Selanjutnya kita menekan next. Ubahlah nama sesuai dengan keinginan kalian. Password kan. Pada hardware, pada hardware saya merekomendasikan dengan prosesor di CPU yang kedua, coba CPU, dan base memory di sekitaran 4.000-an, kurang dari 5.000. Lalu next. Lalu kita biarkan seperti ini. Next. Ya, dan finish. Lalu akan muncul seperti Ubuntu ini yang baru.
Sampai segini saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Arya Wijaya, dengan NIM 103012333030. Saya akan menjelaskan manajemen pengguna dan grup. Nah, nanti kita akan membuat pengguna baru dan akan menambahkan pengguna tersebut ke grup yang baru dan akan menampilkan akses directory home new user-nya. Nah, oke, pertama-tama kita akan buka terminal terlebih dahulu. Lalu kita buka root. Terus untuk nama pengguna, saya akan menggunakan nama pengguna dari kelompok di eh, kelompok saya. Jadi pertama di sini ada sudo user. Terus di sini ada Ganesh, ada. Nah, ini saya membuat eh, daftar pengguna yaitu Ganesh, Justin, saya, dan Devo. Lalu saya akan membuat grup yaitu grup 4. Oke, di sini sudo grup 4 artinya saya menambahkan grup baru yaitu grup 4. Nah, terus di sini saya akan menambahkan Ganesh, Justin, saya, Devo ke dalam grup 4 ini. Untuk sintaksis sebagai berikut. Sudo usermod ag grup 4 Ganesh. Sudo usermod. Nah, untuk sekarang Ganesh, Justin, saya, dan Devo sudah dimasukkan ke dalam grup 4. Nah, saya akan membuat hak aksesnya supaya masing-masing dari mereka tidak bisa mengakses antar antar pengguna yang lain. Jadi, misalkan saya tidak akan bisa akses punyanya si Devo atau saya tidak akan bisa mengakses punyanya si Ganesh. Nah, untuk itu saya akan membuat satu lagi yaitu user chmod 700 home Ganesh sudo chmod. Oke, ini sudah kita berikan hak akses istimewa. Sekarang saya pengen tahu apakah ini sudah terpasang atau belum. Jadi saya akan memverifikasi hak aksesnya. Kita cek dulu apakah sudah berhasil atau belum, error atau tidak. Oke, kita cek dulu dengan menuliskan semuanya ls LD. Oke, kita cek satu-satu langsung semuanya. Oke, Justin di sini terus ada home area. Terus di sini ada home Devo. Oke, sebentar saya akan mengecek terlebih dahulu apakah sudah benar. Oke, untuk semuanya ini sudah berhasil semua. Sekarang kita bisa cek personal personalnya dari punya saya. Apakah nanti saya akan bisa mengakses punyanya si Ganesh, yaitu CD Home punya Ganesh. Nah, saya akan masuk ke punya saya. Lalu di sini saya akan mengakses punya si Ganesh, yaitu Home Ganesh. Yang tadi tuh udah diberikan akses hanya khusus buat si Ganesh, itu Home Ganesh kan. Ya udah, di sini kita enter. Nah, ini artinya apa? Artinya saya tidak bisa mengakses Home Ganesh karena tadi sudah diberikan Chamot 700 yang artinya dia aksesnya hanya bisa
diakses oleh si pemilik akses tersebut gitu. Oke, segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ganesh. Oke, halo semuanya. Selanjutnya bagian saya itu mendemonstrasikan tentang cara penggunaan snapshot dan restore. Sebelumnya, perkenalkan, saya Igede Krisnagana Sudiarta dengan NIM 103012388. Di sini saya akan langsung saja mempraktekkan cara backup dan recovery di Ubuntu Linux. Oke, langsung saja menuju ke Ubuntu-nya. Oke, menuju saya. Langsung saja menuju ke terminal. Saya akan CD ke desktop. Nah, untuk melakukan snapshot dan restore di Ubuntu ini, kita bisa menggunakan software yang namanya Timeshift ya. Caranya kita cukup sudo apt install Timeshift sama password. Nah, di sini karena saya udah install ya, saya lihat sini. Nah, ini ada Timeshift, sudah ada. Kita tinggal langsung saja buka Timeshift ini. Password. Oke, sudah ada. Nah, sini sebelumnya saya udah coba-coba ya latihan menggunakan Timeshift. Di sini kita coba lagi. Jadi aku bakal hapusin snapshotnya agar bisa mengetahui di awal ya. Oke, snapshotnya sudah dihapus. Di sini aku mau coba tutup tadi pengenal tadi. Aku mau ke desktop lalu aku mau membuat file baru namanya password.txt. Oke, jadi di password.txt ini aku mau isi ini adalah password. Oke, lihat isinya, tanggal saja ini adalah sebuah file yang penting. Oke, kita oke, sudah ada ya. Nah, bagaimana caranya menggunakan snapshot restore di Timeshift ini agar si file password.txt ini aman ya. Langsung saja, kita awalnya kan harusnya dia kalau kita berinstall kita munculkan tampilan ini. Setup wizardnya kita akan pilih rsync saja, kemudian langsung next. Nah, dia akan estimasi di sistem size-nya. Ini langkah krusial yang selalu dilakukan oleh Timeshift ya, jadi kita nggak boleh buru-buru, kita harus sabar dan ikutin ini. Oke, dan ini snapshot location-nya, ini udah karena ini aja yang ada ya di box harddisk ini, jadi kita langsung aja next. Nah, ini snapshot levelnya, ini kalau misalnya kita mau snapshot yang misalnya untuk enterprise yang besar-besar tuh ya, dia kan harus nge-backup tiap ini secara berkala. Jadi ini bisa kita centang, tapi kalau misalnya kita coba praktek saja, kita abaikan saja ini, langsung saja next. Nah, di sini karena di home directory-nya ini ada user scatter dan root dan real, tapi karena kita dalam user scatter, kita langsung saja pilih include alpha untuk scatter. Kita next. Dan ini setelah complete, kita langsung saja finish. Oke, akan muncul notifikasi Timeshift DTKS ready. Nah, sekarang untuk membuat snapshotnya kita cukup membuat kita cukup mengklik tombol create di sini aja. Kita klik tombol create, dia akan mulai estimating sistem size ini dan dia akan masuk membuat snapshot secara otomatis. Oke, snapshot sudah siap, cukup lama ya, tapi itu sangat worth it untuk kedepannya di kantor penggunaan real. Ini dia snapshot yang ada. Oke, sekarang untuk mendemonstrasikan si snapshot ini pas kita restore, saya akan coba mendelete password.txt ini ya. Oke, saya langsung saja. Sorry, kita terminal ini. Biar bagus. Kita next ini. Kemudian kita akan rm password.txt. Oke, password.txt sudah ini. Sudah dihapus. Setelah sini nggak, kita coba trash juga empty, berarti sudah terhapus permanen ya. Nah, gimana cara si snapshot ini restore? Kita langsung saja klik snapshotnya lalu kita klik restore. Nah, nanti akan muncul gini select target device. Nah, ini jangan diapa-apain ya,
Nah, kita sesuaiin aja dengan yang awal, yang defaultnya, karena nanti kalau kita apa-apain dia nanti bakal korup ya. Langsung aja next, dia akan comparing dulu. Oke, sini kita perlu mengkonfirmasi aksi yang perlu kita lakukan. Di sini terlihat ada bagian restore, create, delete, dan restore lagi banyak. Tetapi yang perlu kita lakukan tadi adalah cukup restore yang udah kita create barusan, yaitu password.txt. Maka kita langsung saja klik create ini, dan kita langsung klik next. Nah, ini ada warningnya. Karena dia akan recovery, maka pasti si VM ini bakal di reboot ya. Karena itu sebenarnya kita, kalau teman-teman lagi buka aplikasi lain, di save dulu dan tutup. Sini karena aku lagi buka terminal, aku tutup aja dulu terminalnya. Dan karena semua sudah tertutup di sini, langsung saja kita next. Ubuntu-nya akan mereboot, dia akan building files dulu, dia recover, dan dia akan synchronize file system. Ini kemungkinan juga akan memakan waktu yang lumayan, jadi kita harus bersabar. Ini untuk kedepannya akan menjadi langkah yang krusial. Oke, sekarang dia sudah hidup. Itu rebooting. Ini reboot seperti biasa. Nah, sudah disebut, kita pilih tadi usernya yaitu scatter, dan kita masukkan passwordnya. Dan setelah kita login ke dalam, seharusnya file password.txt sudah kembali. Dan ya, password.txt sudah kembali. Ini dia, kita bisa cut saja langsung menggunakan terminal. Kita isi desktop. Ini kita ketikkan password.txt. Ini dia, berjalan seperti normal saja. Kalau kita tadi sudah lihat di demonstrasi sebelumnya bahwa password.txt ini sudah di RM dan dia sudah remove permanen. Tapi berkat snapshot yang ada tadi melalui time shift, kita bisa merestore data yang hilang. Baik, oke, ini cukup sekian demonstrasi snapshot dan restore dari saya. Berlanjut untuk penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Halo, nama saya Putri Justin Budi Wijaya dengan NIM 1030123000361 akan mengerjakan tugas sistem operasi, yaitu Project Based Learning, Virtual Machine, dan Keamanan di bagian konfigurasi jaringan dan konfigurasi firewall dan aturan akses. Oke, saya pertama akan konfigurasi jaringan terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita ke VirtualBox Manager, klik File, Tools, dan ke Network Manager. Nah, akan muncul satu VirtualBox host on the Internet adapter ini. Pilih yang ini, ke adapter, kita setting IP address ke 192.168.24.4 dan network mesh-nya di 255.255.255.0 dan kita apply. Dan untuk di DHCP server, enable server dulu. Server address kita setting ke 192.168.241. Server mesh 255.255.255.0. Lower address bound-nya 192.168.242 dan upper address bound-nya 192.168.254. Oke, kembali ke machine Ubuntu. Kita klik start. Kita klik record. Nah, ini kita biarkan untuk adapter 1 supaya Ubuntu-nya bisa terkoneksi dengan internet. Nah, kita pilih adapter 2. Jangan lupa untuk enable network adapter dan pilih post only adapter seperti yang dinamakan tadi di network manager tadi di atas ini. Nah, promiscuous mode-nya kita allow all saja dan pastikan cable connector tercentang. Klik OK dan klik start.
Oke, di sini kita login seperti biasa, masukkan password dan enter. Oke, kita sudah di Ubuntu desktop. Kita buka terminal. Dan kita cek IP dulu, apakah dia sudah muncul IP-nya di Ubuntu. Ternyata tidak, IP-nya belum muncul dan kita perlu setup terlebih dahulu untuk memunculkan IP yang ada di Ubuntu. Untuk yang ini adalah IP adapter yang pertama tadi, yang connect network adapter satu ini yang bertipe NAT gitu kan. Oke, kita cek lagi sekali di setelan di network hanya ada Ethernet yang terkoneksi, yang Ethernet NAT dan Ethernet NP0S8, yaitu Ethernet host only, tidak terkonfigurasi sama sekali. Semenjak ini Ubuntu terbaru, cara konfigurasi untuk network Ethernet kita memakai tool yang namanya yaitu bentar, akan diberikan menu seperti ini. Nah, kita pilih editor connection untuk membuat profil baru untuk Ethernet host only adapter kita dengan nama device INP0S8. Kita add dan baru ya, kita pilih Ethernet, enter, profile name terserah mau apa saja. Saya ketik INP0S8 saja biar sama dengan device-nya. Kita ke bawah, itu kita isikan INP0S8. Jika tidak yakin nama device-nya sudah benar, kita cek di dengan VA. Nah ini INP0S8, INP0S8, oke. Untuk Ethernet kita biarkan default semua. Untuk IPv6 kita disable semenjak tidak dipakai. IPv4 configuration kita set ke manual, kita klik, kita ke kanan, habis itu show enter addresses. Setelah kita ketik 192.168.24.3/24 dan gateway-nya 192.168.24.1. Oke, kita hide, ini biarkan default dan enter. Oke, sudah muncul. Kita back, kita aktifasi koneksinya. Oh, sudah langsung aktivasi deh. Kita cek sekarang. Kita klik IP. Oke, IP sudah muncul seperti yang tidak seperti yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya ini belum muncul dan yang sekarang sudah muncul. Sekarang kita tes dengan mengkoneksi SSH ke Ubuntu. SSH username @192.168.24 berapa itu belakangnya tadi. Oke, 3 enter, kita ketik yes dan kita sudah berhasil koneksi ke Ubuntu dengan SSH untuk mengecek apakah host only network adapternya sudah bekerja dengan baik. Oke, yang kedua yaitu konfigurasi firewall dan aturan akses. Sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi menghidupkan firewall. Kita ke terminal, kita ketik sudo ini. Nah, jika tidak yakin apakah firewallnya hidup, kita bisa pakai pengecek ini, aplikasi firewall configuration untuk mengecek apakah firewallnya hidup. Nah, ini bahwa dia hidup, dan jika kita matikan bisa itu, maka di firewall configuration akan hidup. Nah, seperti ini status off. Oke,
sekarang kita konfigurasi firewall. Oke, kita akan konfigurasi firewall. Yang pertama-tama kita mempelajari dulu dengan port SSH apakah dia akan connect dengan IP via dengan SSH username @192.168.243 dari IP yang sudah dikonfigurasi tadi dengan host only network adapter ID. Oke, saya connect dan SSH pun telah terkonek. Oke, kita akan hidupkan firewall sudo apakah ujung-ujungnya apakah SSH-nya terdisconnect. Kita tes masih terkoneksi ya, seperti yang bisa dilihat. Kita cek konfigurasi. Oke, seperti ini. Dan kita akan coba untuk deny port 22 yaitu port yang biasa digunakan oleh SSH. Kita coba sudo v deny 22 activated. Apakah dia disconnect? Masih terkoneksi. Coba kita exit, koneksi lagi. Oke, dia langsung tidak merespon untuk ke port 22 semenjak diblokir oleh firewall. Kita bisa cek dengan aplikasi firewall configuration sekali lagi. Report log. Oke, sini terlihat sudah dikonfigurasi dan di terminal tidak bisa koneksi. Ini SSH yang connect to host 192.168.243 port 22 connection timeout. Dan kita coba allow lagi sudo activated. Kita coba koneksi sekali lagi. Enter. Nah, langsung minta password dan terkoneksi kembali. Dan yang terakhir, pentingnya pengaturan firewall dalam dunia virtual machine adalah memproteksi virtual machine itu sendiri dari beberapa macam serangan seperti DDoS dan IP sniffing, seperti menggunakan tool Netcat dan Nmap juga. Dan juga sekaligus membatasi akses kepada user atau klien yang tidak mempunyai akses ke virtual machine itu sendiri kecuali owner. Mungkin itu saja sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih.